Ya, kita mau belajar ya firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah apa? Raja Damai. Raja Damai. Raja Damai. Saudara, kalau kita di setiap Natal lalu mendengar kata Raja Damai, sebetulnya nggak aneh ya, nggak asing. Ya betul tidak? Tapi inilah kita harus tahu. Saya akan buktikan nanti lewat medis. Peace, damai itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Damai itu tidak bisa diganti dengan apa saja. Mudah-mudahan saya mampu oleh karena Roh Kudus untuk menjelaskan dampak metabolisme tubuh kita kalau ada damai. Itu luar biasa. Damai itu ada hubungan dengan balance. Apa kata balance? Keseimbangan. Keseimbangan. Apa saja dalam hidup ini yang tidak seimbang, tidak balance, pasti rusak. Kita mulai dari nature, alam semesta ini, universe. Kalau kita bangga dan kagum dengan Bapa di surga, Maha Pencipta, betul? Ya. Apa saja Dia bisa. Tapi sesungguhnya manusia pun bisa buat apa saja. AI sekarang, mendunia, ya. Tapi manusia nggak bisa buat seimbang untuk apa saja. Renungkan ini, manusia bisa buat apa saja, tapi nggak bisa buat keseimbangan. Maka itu apapun hebatnya hasil yang manusia ciptakan, selalu ada dampak negatif. Kenapa? Kenapa ada dampak negatif? Sehebat apapun yang manusia buat, karena nggak bisa buat balas. Contoh obat. Kita harus kagum dengan banyak perusahaan farmasi di dunia bisa buat obat-obat yang hebat. Tapi lihat, obat untuk satu penyakit dikonsumsi oleh orang, ternyata efeknya kena organ tubuh yang lain. Ya benar. Side efeknya itu ada. Apa saja. Manusia menemukan green energy, ya, energi yang terbarukan, istilah apa saja, bagus. Tapi selalu ada limbahnya, ada sampahnya yang keluar. Dan gak seimbang. Saudara, hanya Papa kita yang bisa menciptakan apa saja dan dia berseimbang. Maka itu gak ada side effect, gak ada efek samping, itu gak ada yang Papa buat. Saudara coba perhatikan ya. Saya waktu gak mungkin saya akan menjelaskan semuanya. Di samping saya gak mampu juga. Tapi lihat mulai dari susunan syaraf di otak kita. Saudara tahu nggak? 4 menit otak kita nggak kemasukan oksigen, dia langsung cair, leleh. Otak itu rusak hanya 4 menit saja. Bayangkan betapa ringkinya, fragilnya otak ini. 4 menit nggak kemasukan oksigen. Maka itu semua dokter dan bidan yang melahirkan, menolong seorang ibu melahirkan, paling takut kalau sampai bayi ini tidak nangis setelah 4 menit lahir. Rusak otak itu. Luar biasa. Ini ada berapa triliun syaraf di otak ini. Istilah neutron misalnya.
Nah terus sampai kesusunan mata kita, telinga kita, hidung kita, perasa bukan perasaannya, di lidah kita ini ada berapa jenis enzim. Saudara, sangat mengagumkan. Ternyata di lidah yang hanya kira-kira lidah ini berapa sentimeter persegi? Kira-kira tuh kecil atau besar? Ukuran lidah kita kecil, tetapi di bagian-bagian depan ini ada berapa sumber enzim yang berbeda. Maju, masuk ke dalam bagian kiri kanan, setelah ujung enzimnya lain lagi. Masuk lagi, enzimnya beda lagi. Di tengah-tengah lidah ini ada enzim lagi. Di bagian belakang, sudahlah. Dan itu sungguh luar biasa. Terus minuman, makanan yang kita masukkan ke mulut, yakin itu pasti ada yang gak sehatnya. Banyak. Nah, enzim itu yang mengurai. Wah, hebat Bapak kita. Pokoknya di dunia nggak ada pabrik manapun bisa membuat enzim. Ini seimbang semua. Rasa manis, rasa pahit, rasa asin, yang nggak ada rasa. Wih, lidah ini luar biasa. Terus turun ke leher kita, ke tenggorokan. Ada dua saluran, nafas dan saluran makan. Hebat sekali yang namanya manusia itu seimbangnya. Tidak ada manusia bisa minum sambil bernafas. Mati pasti. Iya, karena salurannya beda. Itu betul luar biasa. Nah, begitu semua makanan minuman yang masuk, kita nggak tahu berapa persen racun, berapa persen makanan-makanan begitu. Nah, tadi di perjalanan ada seorang yang bilang pemerintahan Trump yang baru, Menteri Kesehatan strict sekali. Siapa nih? Bobi siapa? Nah, ini nanti makanan-makanan yang gak sehat, yang berlemak, untuk anak-anak akan dihapus semuanya. Oh, di Indonesia ngeri, saudara. 10 tahun terakhir ini anak-anak kecil bisa cuci darah, gagal ginjal. Iya, manisnya itu pakai pemanis. Aduh, kasihan loh. Sudah miskin orangnya, harus cuci darah, masih SD karena makanan. Nah, tapi di tubuh kita Papa membuat sebuah, apa istilah saya ya, yang bisa menetralisir itu loh. Terus ini kalau oke, saya cepat aja ya. Pokoknya sumber orang sakit di samping makanan, damai ini yang dicuri oleh iblis. Maka itu orang yang tidak merasa agak gangguan. Enggak. Orang yang nggak merasa nggak bisa memiliki damai, dia mau konsumsi suplemen semahal apa, vitamin sebagus apa, tetap akan nggak sehat. 3 hari yang lalu seorang hamba Tuhan loh, waktu telepon nggak sengaja, kemudian sebentar, saya lupa, saya belum minum pil penenang saya. Hamba Tuhan yang kebalan. Tapi dosisnya so kecil. Wah, 3 tahun ini. Selama itu kamu belum dengerin dulu. Penenang. Iya, bukan supaya tidur seperti melatonin. Iya. Tapi ini di atasnya karena dari dokter nggak bisa. Woi, saya marah kepada dia. Saudara, dengarkan sungguh-sungguh. Ini serius. Saya bilang kalau kamu hanya ingin tidur lalu konsumsi obat itu, saya bilang kamu menghina Tuhan yang kamu sembah itu. Sebab pelukan Papa jauh lebih hebat daripada pil apapun juga. Nah, ini damai. Maaf, orang yang tidak ada damai
akan kelihatan pertama dari pencernaannya. BAB-nya nggak teratur. Aneh loh saudara. Waktu saya menyelidiki tentang damai ini, dahsyat dampaknya. Peredaran darah kita, semuanya pokoknya, metabolisme tubuh kita, cairan-cairan di persendian kita, tulang-tulang ini, kalau ada damai, semua kerjanya itu normal dan sempurna. Amin, amin. Jadi damai ini lebih daripada kuasa doa. Kenapa saya berani berkata damai lebih dari kuasa doa? Rajinlah berdoa, tapi nggak ada damai. Banyak. Nah, bukan cuma banyak, nggak ada efeknya. Karena damai itu harus ada ketenangan. Coba baca dulu 1 Petrus 4 ayat 7. Ini saudara, pokoknya hari ini, terima kasih Pastor Raldo Siaan memiliki tema yang luar biasa. Coba baca ya. Oke, ayo yang paham kitab. Dia nanti bacakan TSI-nya ya. Iya, Pak. Ayo, 1 Petrus 4 ayat 7. Sudah? 1, 2, 3. Kesudahan segala Loh, mana yang lain suaranya? Kok cuma Pak Pendeta saja? Oke? Sudah? Ayo. San, mana Alkitabmu? Oke, ayo, Pak Santoso. Anak-anak semuanya, ayo. Mulai lagi ya. 1, 2, 3. kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini baru pertama kali dia dengar kamu baca bahasa Indonesia. Wah, keren. Anak Amerika bisa bahasa Indonesia. Itu enggak, ini luar biasa loh. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, tenang ini damai. Tuhan tolong saya supaya saya mampu menjelaskan betapa hebatnya damai ini. Serius, saudara. Maka itu berita pertama. Begitu Kristus Yesus Raja segala raja lahir, malaikat berteriak, damai di bumi bagi semua di peace on earth. Yes. Untuk orang diperkenan dia. Saudara, nggak main-main. Masih ingat Yohanes 10 ayat 10? Yesus berkata pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, hari ini yang dicuri pertama bukan uang kita, damai yang dicuri. Itu yang dicuri. Untuk merusak rumah tangga, untuk merusak hubungan sesama kita, untuk merusak persahabatan. Nggak perlu repot-repot. Setan hanya ngambil damai, bubar semua. Dan perhatikan, begitu mudahnya si pencuri itu mencuri damai. Naik mobil enak-enak, di klakson bisa marah. Betul? Hal-hal kecil. Barang kita yang kita sayangi tiba-tiba dirusak orang. Saudara, maka itu, ayo hari ini, tidak kebetulan kalau tema ini Raja Damai. Ini hal yang sangat berharga dalam hidup. Jangan izinkan si pencuri itu berhasil mencuri damai ini di hidup kita. Izinkan saya mengatakan, dan banyak yang menjadi saksi. Setan itu paling gak bisa ganggu saya soal damai. Barang saya mau dirusak, mau dicuri, saya cuma senyum. Ya memang ambil saja. Serius. Maka itu yang masih suka terganggu dengan barangnya, tantang setan. Oh, gak ada yang ngambil. Mau ambil, mau rusak, aku bisa beli lagi kok. Kalau saudara berhasil mengucapkan kalimat itu di hadapan si kunyuk yang kurang ajar itu, maka mereka nggak bisa curi damai Yesus dalam hidup saudara. Yeah. Tahun 70-an Roh Kudus mengajar saya. Dalam hidup ini, siapkan 2 ruangan di hati kita. Untuk apa? Karena ini supaya damai kita nggak dicuri. 1. Kapan saja kita tidak pernah tahu.
kita pasti akan kehilangan sesuatu. Yang kedua, siapkan di ruangan yang berikut. Kalau satu kali nggak tahu kapan, kita pasti akan kehilangan seseorang. Sesuatu dan seseorang ya. Siapkan itu. Nah dulu saya nggak ngerti apa tahun 70-an saya masih muda sekali, tapi Roh Kudus itu luar biasa. Kalau dalam hidup saudara tidak ada dua ruangan ini, hidupmu dimusuhi oleh setan. Gampang setan mencuri damai. Gampang setan. Saya ulangi lagi. Damai itu membuat metabolisme tubuh kita itu sempurna. Maaf ya, ini tadi belum mulai aja orang pada kaget. Hah? Kamu sudah di Philadelphia? Kemana masih di New York? Terus ada yang baru tak tahu, hah? Sudah di Amerika? Kemarin itu masih di Papua. Iya, benar. Nah, jawaban saya cuma ini, karena damai itu. Saudara, ajaib perbuatan Tuhan di hidup ini. Amin. Sangat ajaib. Kalau ada damai itu sudah. Maka itu teliti baik-baik. Apa saja yang membuat saudara kehilangan damai, nah itu dipegang, itu dijaga. Setuju nggak? Ya. Jangan biarkan itu sulit. Nggak main-main loh saudara. Pencuri itu datangannya untuk mencuri, lalu membunuh, lalu membinasakan. Semua orang sampai bisa stres, kena gangguan, psikisnya terganggu. Ingat, yang pertama karena nggak ada damai di hidupnya. Ini yang kita harus jaga. Semalam nggak tanpa janjian tiba-tiba ada sepasang yang saya kenal dengan orang New York. Ayo kita keluar sebentar sambil persiapan pernikahan. Oke. Nah, baru naik mobil, si calon pengantin perempuan bilang, tolong, dia ini nyebut sama suaminya, gampang sekali marah. Hah? Oh ya? Gampang sekali. Oh, apa sih? Tiba-tiba bisa marah. Apa dia bisa marah? Nanti lagi di mobil saya bebek, tapi dia pukul setir. Kenapa? Aku mau mikir dulu, hanya ingin mengeluarkan kemarahannya. Nah, saya bilang soal damai. Kamu harus stop. Tidak bisa membiarkan setan mencuri damai di hidupnya. Waduh saudara, damai ini tolong dijaga. Bapak ya, saya tanya hal kecil. Setelah mendengar hal ini sampai hal ini, berarti setan itu mencuri damai di hidup kita itu mudah atau susah? Mudah. Mudah sekali namanya. Berapa kali saya ngajar ini? Ini salah satu contoh yang paling bahaya. Salah ngomong dan salah dengar. Iya. Ini kurang ajar betul saya. Nah, karena sudah sekian puluh tahun saya melayani, jadi langganan ini saya tahu betul setan ini. Saudara tahu nggak? Kalau ada orang yang hobinya selalu berkata, aku ngomong begini, kamu dengar begitu. Saya mau katakan, Tuhan pun nggak bisa menyelesaikan. Kenapa? Ya bingung, tuh mau bela yang mana? Lu serius saudara? Punya sendiri-sendiri. Iya punya sendiri. Ayo, suami istri pun sering ikut gara-gara aku dengar, aku belum tuli, kamu ngomong begitu. Lah yang dituduh enggak ngomong. Oh, ini repot. Betul nggak? Maka itu Tuhan pun nggak bisa nyelesaikan. Lo betul nggak? Karena nggak ada rekaman. Berapa banyak gereja rusak? Nah, gara-gara mulut dan kuping ini. Betul. Kenapa? Kalau disuruh ngaku aja nih kata bapak. Enggak, caranya ampun. Tanggal 23 November yang lalu, 24 dari minggu itu saya ada di Munich, di Jerman. Tiba-tiba di gereja itu ada keributan. Sebelumnya. Tapi hari itu pas saya. Jadi ada salah seorang jemaat, anak muda, dituduh mencuri tas merek terkenal baru beli.
Nah, tapi kasusnya sampai Indonesia. Wah, sudah. Lah ini yang dituduh sampai nangis-nangis. Nggak bisa. Terus ada 3 saksi lagi yang melihat bahwa tas itu ada di kamar. Kami itu melihat. Wah, anak ini bagaimana? Nggak ada bukti, nggak ada apa. Nah, 3 bulan kemudian, untung yang ini orang ini rendah. Ternyata tasnya dibawa pulang ke Indonesia oleh kemenakannya. Ya Allah, ya Jakarta. Allah. Bayangkan. Setan itu bisa kerja kayak begitu. Jadi waktu saya tanya, betul. Ini loh cara skenario setan kurang ajar. Pokoknya semua yang melihat hal itu kepada satu orang ini, kasihan loh anak. Pada dia student di sana, warga yang pas-pasan. Aduh, dengar itu. Jadi 99,99% sudah ketahuan aneh ini itu. Ternyata kasus sampai di Indonesia. Kurang ajar nggak setan? Bisa kayak begitu. Dan banyak lagi yang lain. Pokoknya ya mulai hari ini jangan ada yang bodoh lagi. Karena kita tahu pencuri itu akan mencuri damai. Ini nomor 1, damai yang dicuri. Saudara harus sadar, banyak hal yang bisa terjadi tiba-tiba damai dunia. Urusan tiket, ya betul, urusan bagasi, urusan macam-macam. Nasket parkir. Ada biar. Langsung bete langsung. Ya sudah, kalau bayar memang salah. Nggak usah disesali. Pokoknya damai itu jangan dicuri. Aduh, ngeri loh. Maka itu tidak ada satupun pribadi di dunia yang menamakan dirinya Raja Damai kecuali Tuhan Yesus, memang Sang Damai itu sendiri. Jadi ingat ya, secara medis damai ini luar biasa. Metabolisme tubuh kita akan normal, semua pencernaan normal, BAB-nya normal. Udah, pokoknya damai ini indah sekali dalam hidup itu. Makanya suka gerget-gerget, jadi itu penyakitnya pasti banyak itu hidup. Kenapa ini loh? Kenapa? Hati-hati. Oke, kita buka Kolose pasal 3. Wah, ini keluar kan bisa. Ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Ada perbedaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris apa ya? Kalimat terakhir ada perfect harmony. Wih, kata apa ya? Keharmonisan yang sempurna. Besar ekor seras. Kolose 3 ayat 15. Coba, ya, 1, 2, 3. Hendaklah Mana yang lain, ayo. Tunggu lah. Mau aku baca jamin ya? Ya, jamin ya. 1, 2, 3. Hendaklah dalam hatimu hendaknya untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Wih, anak gue ini pintar bahasa Indonesianya. Bersyukurlah. Iya, jadi anak-anak ini lahir di Amerika sudah bisa baca bahasa Indonesia, biasanya sulit. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Suruh apa? Suruh apa? Memerintah di hati kita, di hidup kita. Jangan anggap enteng kata memerintah. Begitu saudara mendengar kata memerintah, government, governance, langsung mikir apa? Langsung mikir apa mendengar kata memerintah? Kuasa. Berkuasa. Apalagi? Mengatur. Ya. Bahasa Inggrisnya apa coba?
Bahasa Inggris, bacakan. NLT, atau to message atau apa? In English. Jangan King James, NLT boleh, coba. Mari tadi dulu baca TS-nya. Kamu baca TS-nya dulu, ayat 15. Idan mau baca. Sini. Bentar ya. Kan speak bahasa, ya. bahasa. Kolose 3:15. Bisa Idan? Belum. Oh belum. Ayo pilih bos. TS-nya Kolose 3:15. Bahasa Inggrisnya dulu apa? And let the peace of Christ Let the peace of Christ rule in your heart, rule in your heart. Nah, pemerintah. Terus? to the which also ye were called. Nah, kok gitu? James. Ini lain lah. And itu ya. Let the peace of Christ be in control. Oh, be in control in your heart, and For then you were in fact called as one body to this peace, and be thankful. oh, ayo, Eden baca yang itu TSI-nya. Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu, karena Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh, yang tubuh Kristus, supaya kita bersatu dan hidup dengan tenang, dan mereka kita selalu bersyukur kepada Dia. Hebat Indonesia. Di terjemahan sederhana Indonesia memakai kata ketenangan. Ada 2 kali kata ketenangan. Jadi damai itu tenang. Nah, kata tenang ini rest. Betul nggak? Orang yang nggak tenang nggak bisa istirahat. Nah, sayang dalam bahasa Indonesia istirahat itu langsung konotasinya tidur, padahal tidak. Ya, kalau bahasa Inggris ada rest and sleep. Loh, betul atau tidak? Jadi kata istirahat itu nggak harus tidur. Ada orang punya waktu 9 jam di tempat tidur, tapi nggak rest. Beda nggak? Inilah bahasa Indonesia nggak ada perbedaan istirahat dan tidur dianggap sama. Ada yang beda. Maaf. Nah ini yang saya alami, jam tidur saya itu pasti kurang kalau dihitung normal. Dan itu orang-orang heran. Misalnya saya lagi urusan apa, orang lihat abisaran dengan sosial media, dengan smartphone, bisa loh, kamu tadi jam segini masih itu, masih online. Kok sekarang sudah bangun lagi jam segini? Nah, jadi saya menggunakan prinsip tidur itu rest, bukan sleep. Beda lah. Pokoknya suara kalau ada damai itu luar biasa. Saya tadi baca di terjemahan ini, coba bahasa Inggrisnya. Saya terjemahan apa ya? Sebentar. ESV itu apa? English Standard Version. Oh, thank you, Jami. Oh iya, wah, aku bisa tahu langsung. Ini papa atau kamu bisa sendiri yang tahu? Gimana Jami kok bisa tahu? Iya, sudah cepat aja. Oh iya, English Standard Version. Wih, hebat. Ini mamanya atau apanya yang pintar ini? Namanya. Oke ya, S-nya bilang begini. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Oh, ayat 14 ya sekarang ya. Nah, ayat 14-nya coba lihat. Bahasa Indonesia dulu. Kolose 3:14-nya. Jadi Kolose 3:14-15 ini satu paket. Tapi saya sengaja baca dulu ayat 15. Ayat 14. Ayo. Dan di atas semuanya itu Ya. kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oh, thank you. Di atas semuanya itu. Artinya ada lagi setelah itu. Nggak ada. Bahasa Inggris, and above all. Nah, kalau ada kasih, pasti ada damai. Kalau ada damai, pasti ada kasih. Maka itu nggak mungkin orang itu mengasihi tapi nggak ada damai. Nggak mungkin.
Hebat ya? Dan ini ada dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. ESV-nya bilang begini, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ini luar biasa. Saudara, oh Tuhan tolong kami semuanya supaya kamu bisa mengerti, nggak cuma membayangkan apa itu damai. Damai itu luar biasa. Di tengah badai yang ribut sekalipun, kalau ada damai, orang itu takut tidak? Enggak. Jadi tenang. Tahun 70 berapa ya? Tiba-tiba saya dapat buku ilustrasi yang bagus. Suatu hari di sebuah kerajaan, raja ini betul-betul restless, nggak punya ketenangan, nggak punya damai. Padahal kerajaannya itu aman. Akhirnya salah satu anak raja ini ingin menolong papanya, dan papanya itu senang dengan lukisan. Lalu anaknya ini membuat sayembara. Tolong gambarkan, buat sebuah lukisan tentang damai. Pemenangnya akan dapat sekian. Berlomba-lomba. Saudara, ternyata pemenangnya cuma satu. Apa yang dilukis oleh orang ini? Dan begitu raja ini melihat lukisan itu, baru dia bisa tenang. Pelukisnya melukiskan di tengah laut badai malam, ombak luar biasa. Lalu dia munculkan ada batu karang yang nggak terlalu besar. Nah, di batu karang itu dilukiskan ada lubang. Nah, di dalam lubang itu ada burung sedang ngerang, ada anaknya. Nah, jadi kontras sekali pemandangan yang dia lukis. Malam gelap, badai, ombak besar, tapi burung ini tenang di lubang itu. Nah, itu pemenang. Dan ternyata raja ini betul-betul bisa menikmati. Oh, jadi itu rasa damai. Ada yang lebih kuat, membuat rasa aman, rasa teduh. Nah, saya kembali pada hamba Tuhan tadi. Saya marah pada dia, nggak bisa tidur, makan obat penenang sudah 3 tahun berdarah. Pada saya kenal baik pada mereka, saya bilang, mana istrimu? Kenapa nggak bilang? Dia kaget waktu saya marah itu, karena menghina Tuhan. Betul nggak? Kalau kita nggak ada ketenangan, kita menghina Tuhan, terus kita pakai sesuatu, salah besar. Maka itu damai ini jangan izinkan iblis mencuri. Yes. Maafkan saya nggak bisa gambarkan dengan jelas bagaimana bentuk iblis mencuri damai. Tapi saudara ngerti ya, gampang nggak sih? Hal-hal kecil, hal-hal kecil. Nah, maaf ya, orang yang perfeksionis ini akan jauh dari hidup damai. Kenapa? Ayo, kenapa orang perfeksionis sulit menikmati damai? Karena maunya sempurna. Dan orang itu capek sendiri. Di mana ada yang sempurna? Maka itu di suatu kelasnya saya diminta untuk mengajar bagaimana mengatasi kegagalan. Saya cuma jawab, ya apa? Karena saya alami. Harusnya kelas itu 2 sesi. Akhirnya saya baru ngomong 10 menit. 2 sesinya habis karena terjadi diskusi yang luar biasa. Catat. Kegagalan itu baik. Oh, nggak ada yang berkata. Thank you. Terima kasih. Kegagalan itu baik. Kenapa? 1, supaya kita nggak sombong. Betul? Kenapa nggak sombong itu penting? Karena menurut Yakobus 4, Tuhan itu menentang orang congkak. Ngeri, ditentang. Nah, jadi nggak ada orang sempurna. Maka itu ketika banyak orang tua, papa mama ada memaksa anak-anaknya, pokoknya nilai harus bagus.
Papa mama nggak terima kalau nilaimu jelek, itu anak akan menderita. Bisa bunuh diri itu anak. Ya karena stres juga kan terus. Gagal itu bagus supaya kita gak sombong. Bukan berarti kita suka kegagalan, tidak. Karena apa? Gak ada orang sempurna. Maka itu kenapa dalam filosofi hidup angka 10 hanya untuk Tuhan. Betul? Nomor angka 9 baru untuk manusia. Jadi sudah, gagal itu baik supaya kita gak sombong. Yang kedua, kenapa gagal itu baik? Supaya kita sadar membutuhkan Tuhan. Orang yang gak pernah gagal dia gak butuh Tuhan dalam hidup. Dan orang itu sombong. Yang ketiga, semua inventor, kalau kata inventor para penemu itu gak akan menemukan sesuatu sebelum gagal. Tujuh. Nah, jadi kegagalan itu ternyata bagus karena kita menemukan solusi, dan solusi itu bisa dipakai untuk menolong orang lain. Hebat ya. Nah, jadi 2 sesi saya suruh ngajar itu selesai 10 menit diskusi ya sudah. Nggak usah pakai teori kepanjangan sudah. Maka itu damai itu luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang mendengar pelajaran ini dan suara tipe orang perfeksionis, turunkan harga diri. Jangan terlalu tinggi menilai diri. Betul. Maaf ini maaf. Biasanya orang cakep atau orang jelek yang susah menikah. Jelek. Orang yang cakep. Ya, yang susah menikah ya. Orang cakep susah menikah. Bukan. Jadi dua-duanya. Saya buktikan. Orang cakep susah menikah karena dia mau bela dirinya terlalu tinggi. Itu loh. Jadi harus yang seimbang sesuai dia. Ini bahaya sekali. Ini pertanyaan kedua, jangan marah sekali. Yang awet itu yang cakep atau yang jelek? Biasanya sih jelek. Bukan biasanya, memang. Yang jelek itu nggak perlu perawatan, begitu. Tapi kalau merasa cakep, mahal loh. Iya. Maka itu belum menikah berarti ini ya. Ya bukan berarti cara yang jelek. Sudah Tuhan kasih apa saya terima. Kenapa? Kita jangan sama orang lain. Serius saudara. Nah, saya berkata ini, ternyata kalau ada damai, mau cakep, mau cantik, jelek, nggak ada masalah. Wah, betul. Ya. Maka itu jangan sampai damai saudara karena penilaian penampilan kewajah. Ayo saudara, temukan banyak hal yang saudara akan tahu bagaimana setan bisa mencuri damai di hidup kita. Ada banyak hal kita perlu jaga dalam hidup ini. Wah, jadi damai itu betul-betul hebat. Pokoknya ingat, setan tidak benci ibadah, kebaktian, doa puasa. Setan nggak pusing itu. Setan akan ganggu damai. Dan sedihnya mereka berhasil mencuri damai itu, mereka berhasil hanya karena hal-hal kecil. Coba perhatikan, damai itu bisa dicuri dengan konsep ini, nggak cocok dengan keinginan. Betul? Sederhana nggak? Kalau kita lihat cara setan mencuri damai, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu bisa terjadi sehari-hari dalam hidup kita. Ya toh, untuk apa saja. Maka itu saudara belajar memberi tempat seluas-luasnya untuk hal-hal yang kita tidak suka, dan itu bisa terjadi. Kalau saudara mau melakukan ini, beri tempat hidup kita untuk hal-hal kita nggak suka, tapi kita bisa bersyukur. Nah, maka itu kenapa di perjanjian baru Bapa memberi hukum, ucap syukurlah senantiasa. Termasuk Kolose 3
ayat 15 tadi, mengucap syukur. Ternyata inilah sebuah kekuatan bahwa setan akan kalah, nggak bisa mencuri damai ketika kita selalu bersyukur. Amin. Dalam hal apa saja. Bersyukur. Ternyata itu indah kalau kita punya persiapan seperti itu. Saya tambahkan satu, siap untuk dirugikan. Kalau setan tahu kita siap dirugikan, mereka nggak bisa curi damai. Ya kan? Nggak akan. Hebat sekali. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 7. Maka itu mulai hari ini, ayo semua kita akan mengikuti via online untuk hidup dalam damai. Aduh, damai itu sempat diturunnya, nggak gelisah, nggak takut, nggak apa. Jangan ditakut-takuti oleh hal-hal yang belum terjadi. Udah? Baca 1 Korintus 6 ayat 7. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah mendapatkan kesalahan bagi kamu. Nah, stop dulu. Adanya saja perkara persoalan satu di antara kamu satu dengan yang lain. Kalau kita lihat kalimat ini masalah besar atau kecil? Kecil-kecil. Tapi kalau kita ngeladenin dalam kecil-kecil itu, dan kita jadi malah. Itu merupakan kekalahan buat kamu. Maka itu kenapa ada istilah dalam hidup ini yang besar dikecilkan, yang kecil dibuang. Karena ayat ini luar biasa. Kalau kita nggak bisa diganggu oleh si kunyuk, oleh si jahat itu, hal kecil diribut, kita jadi pemenang. Bagaimana caranya? Haleluya. Lihat kalimat berikut. Hanya ada 2 hal yang kita lakukan, maka kita akan nggak pernah kehilangan damai. Mengapakah? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Satu, ini dia. Wah, ini repot. Karena buat manusia bagi orang Amerika, hey, that's my right. Ini hakku ini. Ya tuh dikit-dikit su. Ini nuntut. Harus siap dirugikan. Apa? Ketidakadilan. Ya, kedua, mengapakah? Kamu tidak lebih suka dirugikan. Kan gak enak semua. Tapi justru kalau saudara dan saya siap mengalami, nggak ada curian damai di hidup. Amin. Bahasa Inggris siapa coba baca? Terjemahan apa tadi? American Standard Version. Ya, download lah, gratis semua. Bahasa Inggris siapa? Anything. The fact that you have lawsuits among Lawsuit. yourself demonstrates that you have already been defeated. Oh belum, sebelumnya aja. Itu Oh ya, defeated dia kalah. Terus? Why not rather be wrong? Tuh, rather be wrong, disalahkan itu. Why not rather be cheated? Ayo, cheated, rather be cheated. Justru sikap ini yang kita miliki, siap dirugikan, siap diperlakukan tidak adil, nggak usah menuntut, damai nggak akan dicuri oleh Allah. Amin. Percayalah saudara, kapan saja dan apa saja masih bisa kita dapatkan. Betul? Masih bisa kita dapatkan. Jadi nggak usah takut rugi, nggak usah takut, bisa semuanya. Aduh, Natal akan punya arti yang luar biasa kalau damai itu ada terus. Amin. Amin. Begitu bangun pagi, jangan diizinkan kegelisahan masuk di hidup kita. Haleluya. Ya, hati-hati dengan 2 kata yang sering muncul. Seandainya, jangan-jangan. Tahu nggak? Kalau ada orang dikit-dikit ngomong seandainya, seandainya, berarti orang itu hidup di masa lalu. Artinya, betul nggak? Nyesel. Kenapa terjadi? Seandainya pacarku nggak mati, terus? Seandainya pabrikku nggak kebakar, maksudnya? Nah, terus orang yang didorong ke depan oleh setan pasti ngomong jangan-jangan. Ya kalau ya, ngerti nggak? Ya. Jadi dia takut untuk masa depan.
Hari ini saya belum selesai, mikiri besok. Selesaikan dulu hari ini. Maka kalau damai itu ada di hidup kita, luar biasa. Bagian terakhir, Kain. Nah ini cara iblis mau mencuri damai, tapi gagal Kain. Kejadian 4. Ini yang terakhir. Kejadian 4 ayat yang kelima. Bayangkan baru awal-awal ada manusia di bumi, si pencuri itu sudah coba mencuri damai itu. Apa bunyi ayat 5? 1, 2, 3. Tapi Kain dapat persembahan tidak diadakannya. Hati Kain sangat panas. Ada sudah sangat panas hatinya, mukanya muram. Oh sudah jelek, tambah jelek. Apa itu? Pokoknya apa? Oh jempol istri. Oh. Dalam kondisi seperti ini, damai itu jauh terdekat dari Kain. Jauh. Tapi lihat Papa, lihat ayat yang ke-6. Kalimat pertama saja 6. Nah, stop. Firman Yahweh Tuhan kepada Kain. Saudara ingat, ayat ini yang saya selalu ngajarkan ke banyak orang. Aku kok susah dengar suara Tuhan ya? Aku kenapa kok susah dengar suara Tuhan? Saya mau sampaikan. Dalam kondisi Kain sejahat itu, Papa masih apa? Mau berfirman. Masa sih kalau kita hidup benar-benar sungguh-sungguh, enggak Tuhan enggak ngomong-ngomong? Belum ngerti enggak maksudnya? Kain yang sudah sejahat itu, Papa itu masih sabar datang berfirman. Tolong ya, yang rajin bertengkar, yang suka marah, yang rajin tersinggung. Hari ini ingat kasus Kain. Dalam kondisi Kain seperti itu, Papa itu masih hadir. Katakan amin. Maka itu kita yang rindu mendengar suaranya, enggak mungkin Tuhan enggak ngomong. Apa yang Tuhan katakan? Ya. Baca. Mengapa hatimu panas, mukamu muram, terus? Apakah mukamu tidak akan berseri? Nah, jadi dalam keadaan damai sedang diincar mau dicuri iblis, Papa masih pesan. Cobalah kamu mikir. Jangan teruskan rencanamu itu. Terus lihat apa Papa ngomong? Ya, nah ini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi ya dia sangat menggoda kamu. Tapi haleluya, saudara, ini sangat indah Papa kita. Terbukti bahwa Papa nggak suka kita kehilangan damai. Coba, dosa sudah ngintip di depan pintu, berarti dia sudah masuk. Jadi untuk dia masuk tergantung kita. Mau tetap tutup atau kita buka. Luar biasa kisah Kain. Maka kalau kita hidup dalam kebenaran ini, nggak akan kecurian damai. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, terus ada damai, terus ada damai. Betul-betul nikmat kalau ada damai dalam hidup. Amin. Yakin uang nggak bisa membeli damai yang ini kita pelajari. Dalam Yohanes pasal 14. Yesus berkata, saya lupa ayat berapa, coba cari. Carikan, Yohanes 14. Yesus berkata, damaiku kutinggalkan bagimu. 27 atau 24. Coba cari, Yohanes 14. Ayat 24 bunyi apa? Oh ya, 27 ya, Yohanes 14 ayat 27. Jangan terbacakan TSI-nya ya. Yep. Ayo, yang TB 1, 2, 3. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Mu berikan kepadamu. Dan apa yang Mu berikan seperti yang diberikan oleh kepadamu. Damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, ya sudah, tesinya. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian. Meninggalkan berkat rohani, terus? Untuk kalian, supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang.
Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Jadi janganlah kamu bersusah dan takut. Oh, terima kasih Bu. Aku tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Maka itu percayalah, damai sejahtera Yesus, ketenanganku, itu lebih daripada apapun juga. Jadi uang tidak membuat orang itu bisa rasakan. Kiranya Natal ini nggak cuma simbol, nggak cuma perayaan, tapi betul-betul kita bisa menikmati. Nikmati damai, hidup dalam damai, tinggal dalam damai, dan setiap damai itu menguasai kita, bukan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya.